Setelah berbulan-bulan memicu ketidakpastian global, Amerika Serikat dan Iran kini mulai menempuh jalan diplomasi. Sejak akhir Mei lalu, dunia mulai menangkap sinyal adanya terobosan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Puncaknya pada 15 Juni, Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan awal untuk menghentikan konflik dan membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi nadi perdagangan energi dunia. Pasar merespons positif. Harga minyak dunia pun mencapai level terendah pekan ini sejak pecahnya perang dengan Iran. Meski demikian, harga minyak mentah masih berada sekitar $10 AS per barel, lebih tinggi dibandingkan sebelum Amerika Serikat memulai operasi militernya pada akhir Februari. Saat beroperasi normal, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair atau LNG dunia dikirim melalui Selat Hormuz. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dan BBM dalam jumlah besar, stabilitas harga energi menjadi faktor penting bagi ketahanan fiskal, nilai tukar rupiah, hingga laju inflasi. Namun pertanyaannya, apakah perdamaian di Timur Tengah akan langsung terasa hingga ke rumah-rumah masyarakat Indonesia? Sejauh mana perdamaian AS-Iran dapat memberikan ruang napas bagi perekonomian rakyat, berdampak pada harga sembako, ongkos transportasi, biaya hidup, dan daya beli yang selama ini terus teruji? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia pada Rabu buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan. Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional. Karena sesungguhnya bagi jutaan rakyat Indonesia, sebuah perdamaian bukanlah sekedar angka-angka di pasar keuangan. Namun, apakah harga kebutuhan pokok menjadi lebih ringan dan dapur rumah tangga tak lagi tertekan? Tim Liputan, CNN Indonesia. Momen meredanya ketegangan Amerika Serikat Iran bukan sekedar berkah, tapi uji kesiapan pemerintah memanfaatkannya. Stabilitas dibukanya Selat Hormuz dan turunnya harga minyak harus diubah jadi penguatan fiskal, nilai tukar, daya saing industri, serta kepercayaan investor. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar keuntungan ini tidak lewat begitu saja? Dan untuk membahasnya sudah hadir langsung di studio pengamat nilai tukar dan keuangan makro, Bapak Ibrahim Aswaibi. Terima kasih Pak Ibrahim sudah hadir di studio. Dan juga sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Apindo, Pak Sarman Simanjorang. Terima kasih Pak Sarman. Dan terakhir juga sudah hadir di tengah-tengah kita analis senior dan pengamat pasar modal Arbet Nainggolan. Terima kasih Bang Arbet. Mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa sudah ada penandatanganan antara Amerika Serikat dan juga Iran dan dibukanya Selat Hormuz yang pasti dinanti oleh seluruh negara di dunia. Karena 20% minyak dunia dikontrol dari Selat Hormuz. Dari sisi pengusaha dan industri, saya langsung ke Pak Sarman. Pak Sarman, apa yang Anda lihat dari kejadian penandatanganan kesepakatan Amerika dan Iran ini, dan apa yang kita antisipasi ke depannya dengan adanya hal tersebut? Ya, kami dari dunia usaha tentu ini yang kami tunggu-tunggu ya. Artinya bahwa selama ini kesepakatan ini kan tarik ulur, ya kan. Kemudian kita lihat ada sejarah baru bahwa saat ini sudah ditandatangani kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Walaupun itu bagi kita masih perlu waspada tinggi ya dalam hal ini. Nah, sehingga kita harapkan yang saat ini salah satunya yang sudah kita rasakan adalah dibukanya Selat Hormuz. Nah, tentu catatan kami dari pengusaha ada 3 dalam hal ini. Pertama, stabilisasi harga minyak dalam hal ini. Pertama, dengan adanya penurunan harga minyak ini semua akan berdampak kepada biaya operasional dunia usaha kita dan juga masyarakat dalam hal ini. Pertama, harga minyak turun,
gas turun, ya tentu akan mengurangi kos biaya operasional. Ya. Kemudian juga kita lihat bahwa ini berdampak juga dengan inflasi. Daya beli masyarakat kita nanti dengan adanya penurunan ini tentu nanti akan dunia usaha akan menyesuaikan. Yang mungkin harga-harga udah sempat naik, tentu nanti juga akan menyesuaikan di tingkat konsumen. Walaupun itu tidak akan serta-merta dalam waktu dekat. Masih butuh proses mungkin dalam 2-3 bulan ke depan. Karena bagaimanapun pemerintah juga saat ini kan juga tidak semerta langsung menurunkan berbagai, pertama mungkin BBM yang bersubsidi belum tentu sampai saat ini kita belum tahu kapan mau diturunkan. Kemudian juga misalnya katakanlah aftur pesawat, ya ini juga katakanlah ini sangat-sangat membebani dunia usaha dalam hal ini. Tapi minimal kalau nanti ini betul-betul terrealisasi, ini akan betul-betul bisa meningkatkan daripada daya beli masyarakat kita. Kemudian tentu dari sisi biaya logistik juga akan mengalami penyesuaian dalam hal ini. Nah kemudian yang ketiga dari kami juga adalah dari sisi penguatan nilai rupiah kita. Kita lihat dampaknya sudah ada, ya nilai rupiah kita yang sempat menembus 18.000, ya saat ini sudah mulai menguat, termasuk indeks harga saham gabungan kita. Artinya dari sisi kepercayaan pasar sudah mulai pulih dalam hal ini. Nah kalau ini nanti juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, karena kami dari pengusaha berharap bahwa penguatan nilai rupiah kita ini tidak pada level saat ini. Sekalinya di angka 17.800 ya. Tapi bagaimana ke depan ini semakin menguat, ya syukur-syukur nanti bisa di angka 17.000 atau di bawah 17.000. Kalau itu bisa tercapai, maka yang kita harapkan adalah harga-harga bahan baku import ini juga akan mengalami penyesuaian. Dan itu akan semakin membuat daripada pengusaha akan mampu menyesuaikan dengan harga-harga di tingkat pasaran. Lagi-lagi tadi dampaknya kepada masyarakat. Tapi walaupun saya katakan bahwa ini tidak akan serta-merta dalam waktu dekat. Semua akan kembali kepada penyesuaian harga yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Tidak dalam waktu dekat, kira-kira dalam waktu 2 bulan dari disampaikan oleh Pak Sarman. Tapi apakah dunia usaha dan industri cukup mampu untuk survive dalam waktu 2 bulan ke depan ini dengan tekan-tekanan yang terjadi saat ini? Ada tes juga dilakukan? Saya rasa begini, bahwa saat ini kan psikologi pengusaha itu kan udah mulai pulih. Rasa optimisme kan mulai terbangun. Walaupun saya katakan tadi bahwa ini tetap kita waspada. Dalam hal ini. Makanya kami dari dunia usaha tentu sangat berharap bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dan taktis termasuk mitigasi-mitigasi. Karena begini, kan kita belum tahu nih, ini kan perjanjian kan baru ditandatangani. Apakah memang sudah ada jaminan bahwa di sana tidak ada gejolak? Israel maksudnya ngebom Lebanon. Apakah tidak ada akan terjadi lagi perang? Kita nggak ada yang jaminan bagi kita dalam hal ini. Tapi minimal pemerintah kan harus bisa membaca ini. Misalnya, betul. Misalnya begini, bahwa ke depan mungkin bahwa kita berarti tidak lagi bisa menggantungkan import minyak dari Timur Tengah. Katakanlah yang melewati Selat Hormuz. Ke depan nggak mungkin lagi kita bisa katakanlah bergantung ke situ. Karena situasi politik Timur Tengah ini kan sesuatu yang nggak bisa diduga kan dalam hal ini. Bisa sekarang damai, bisa saja mungkin sesama Timur Tengah juga bisa ribut lagi. Tentu akan mengganggu Selat Hormuz. Tetap uncertainty ya. Betul kita juga masih terus melihat seperti apa jadi nanti. artinya bahwa pemerintah memang harus bijak lah dalam hal ini. Bahwa ke depan bagaimana supaya kita juga melakukan import dari negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz misalnya, termasuk gas misalnya, termasuk misalnya bahan-bahan baku kita, karena ya ketika Selat Hormuz bermasalah, ya kita bisa merasakan dampaknya dalam hal ini. Menarik sekali, menarik sekali. Di dunia usaha dan juga pelaku usaha, dari pengusaha, saya langsung ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, dari sisi nilai tukar dan juga keuangan makro dan komoditas juga gitu, bagaimana Anda melihat pendatangan ini sendiri? Dan kalau kita sama-sama kan harapannya ada perbaikan dari nilai tukar rupiah gitu. Tapi sayangnya ditutup sore hari ini ternyata turun nih 0,18% di 17.790 something gitu. Gimana Pak? Ya, jadi memang pendatanganan antara Amerika dan Iran ini ada segi positif ya, kemudian ada segi negatif juga. Karena apa, dalam pendatangan tersebut ya salah satunya adalah pembukaan Selat Hormuz, kemudian sanksi ekonomi terhadap Iran pun juga dibuka. Ya kemudian dana-dana yang dibekukan itu pun juga
dicairkan kembali, ya baik oleh Amerika maupun Eropa, tapi Eropa masih menentang, ya kan. Nah, pada saat Selat Hormuz dibuka, ya kemudian sanksi ekonomi, ya Iran dibuka, kemudian Venezuela dibuka, ini sudah bagus untuk harga minyak turun. Karena apa? Rupanya, ya secara global produksi minyak ini 103,1 juta barel per hari. Tetapi permintaan itu hanya 100 juta barel per hari. Nah, ini yang sebenarnya membuat harga minyak mentah ini terus terkoreksi cukup dalam. Bahkan saya lihat akan menuju level 70-an. Ya, 70-an, dan ini sebenarnya sudah cukup bagus. Artinya apa? Sesuai dengan APBN tahun 2026. Nah, tetapi kita lihat untuk rupiah sendiri ini berbeda. Rupiah sangat sulit sekali untuk kembali mengalami penguatan, apalagi mendekati level 17.000. Karena apa? Posisi pertama adalah dolar yang semakin menguat, kemudian masalah perang dagang ini pun juga kembali mencuat. Di mana Amerika sudah melakukan perang dagang dengan Tiongkok, ya dengan menaikkan ya biaya impor untuk barang-barang alat teknologi, ya Alibaba. Nah, ini pun juga sedikit membuat satu ketegangan tersendiri. Kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika, ya kemarin pun juga pada saat pertemuan 19 gubernur ya Bank Sentral Amerika itu sepakat bahwa bulan ini adalah mempertahankan suku bunga, tetapi di akhir tahun itu akan menaikkan suku bunga ya 25 basis poin. Nah, kebijakan-kebijakan ini sebenarnya membuat fluktuasi terhadap mata uang rupiah. Walaupun Bank Indonesia ya tadi sore itu menaikkan suku bunga 25 basis poin. Bayangkan dalam 2 bulan ya Bank Indonesia menaikkan 100 basis poin. Ini menurut saya ya sudah cukup luar biasa. Seharusnya 75 basis poin pun juga sudah cukup bagus, karena secara bersamaan ya Selat Hormuz dibuka. Seharusnya di sini Bank Indonesia itu tetap hanya 75 basis poin. Cukup keputusan yang cukup tepat. Iya, udah cukup 75 basis poin seharusnya. Boleh kita lihat, bahkan kita menunggu bagaimana Bank Indonesia ke depan itu bukan lagi menaikkan suku bunga, tapi menurunkan suku bunga. Walaupun ya bahasanya adalah untuk stabilkan mata uang rupiah. Kita harus tahu juga bahwa obligasi kita ya tenor 10 tahun itu sudah 7,4% bunganya. Artinya kalau kita lihat bahwa itu tertinggi di dunia. Nah, sehingga apa? Kalau seandainya suku bunga BI naik lagi, kita belum lihat nanti di berapa suku bunga obligasi di tenor 10 tahun ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bisa saja memang kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ini tak terduga. Buktinya apa? Di awal-awal Juni ya kemudian melakukan pertemuan menaikkan suku bunga. Ya kan? Kemudian dalam pertemuan ini saya kira hanya sekali pertemuan, dipindahkan dari pertengahan kemudian di awal bulan. Kenyataannya di pertengahan bulan pun juga melakukan pertemuan kembali menaikkan suku bunga. Nah, ini saya kurang tahu ya kebijakan apa Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga. Apakah karena banyaknya intervensi ya dari pemerintah terutama presiden, ya kemudian keuangan, gitu ya kemudian DPR, ya sehingga apa? Sehingga ya merasa bahwa cara satu-satunya yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah melakukan intervensi di pasar internasional, di pasar domestik, kemudian obligasi, ya valuta asing rupanya tidak mempan. Nah, caranya seperti apa? Nah, sedangkan di DPR sendiri kita tahu bahwa yang memberikan kritikan cukup banyak, bahkan menginginkan Gubernur Bank Indonesia untuk mundur, ya kan? Nah, sehingga apa? Mungkin dari situlah, apalagi setelah wakil DPR ya datang, ya mengunjungi Bank Indonesia, sehingga apa? Bank Indonesia mungkin cara satu-satunya harus menaikkan suku bunga. Intinya adalah pasar makin tertarik dengan makin tertarik dengan kenaikan suku bunga ini. Tetapi kita harus lihat ya bahwa suku bunga sudah terlalu tinggi, dan kita harus ingat bahwa 90% ya pasar domestik lah yang menguasai. Ya hanya 10% asing. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sedangkan porsi itu 30% itulah asing, ya 30% asing, 70% domestik. Dari tahun 2024 sampai saat ini porsinya itu cuma hanya 20 sampai 24%. Artinya apa? Tidak memenuhi kuota dari 30%. Ini ada apa gitu? Baik, saya langsung ke Bang Alfred. Bang Alfred, gimana Mas melihatnya Bang Alfred dari sisi pasar modal?
ada tanda tanganan yang diharapkan bisa memberikan efek luar biasa, relaksasi untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemudian juga Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga. Anda melihatnya seperti apa? Apakah itu cukup slurpy untuk pasar, seperti apa kira-kira? Iya, kalau kita lihat sampai posisi hari ini ya, kalau kita bandingkan pada posisi terendah IHSG sempat terkoreksi 38%, dan kalau kita lihat pada hari ini sudah terkoreksinya turun 28%. Artinya kita lihat memang respon pasar cukup positif pada kejadian-kejadian seperti tadi, bicara masalah kebijakan Bank Indonesia, termasuk tadi bicara masalah pembukaan Selat Hormuz. Tapi kalau kita lihat memang bahwa pasar juga, saya cukup optimis bahwa pasar juga melihat bahwa ketika case pembukaan Selat Hormuz ini tidak serta-merta akan menghilangkan resiko yang besar yang selama ini sudah dilihat pasar terkait dengan konflik tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita pelajari beberapa historis bahwa pasar akan semakin adaptif ya. Artinya pasar seperti contoh nanti secara teknis pasar akan melihat bahwa profil Trump ini kan bisa dibilang unkonsisten ya, dan sedikit mengejutkan. Hal-hal seperti ini yang akan diterima oleh pasar dan diserap oleh pasar. Buktinya apa? Bahwa kita lihat bahwa rally kenaikan yang terjadi tidak langsung memulihkan kondisi indeks. Artinya indeks kembali mengalami koreksi lagi dalam 2 hari ini. Ini menunjukkan tadi bahwa pasar juga mengantisipasi bahwa tadi keputusan pembukaan Selat Hormuz bukan akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Karena juga kita membaca bahwa dalam beberapa event kejadian global seperti misalnya contoh perang dagang ternyata juga belum tuntas juga sampai saat ini. Jadi pasar juga melihat bahwa kemungkinan konflik yang seperti ini ke depan bisa saja bisa dibilang sesuatu yang cukup mudah terjadi. Sehingga kalau kita lihat pasar akan lebih adaptif terhadap kondisi seperti ini, sehingga respon pasar terhadap kondisi seperti pembukaan Selat Hormuz mereka tidak akan euforia, tidak cukup tinggi. Karena pasar akan melihat bahwa kondisi seperti ini kemungkinan akan bisa terjadi lagi. Jadi memang dari sisi fundamental kita memang mendapat sesuatu yang cukup bagus ya dengan penurunan harga minyak. Tapi kembali lagi memang bahwa 3 hal yang memang kita lihat cukup dilihat oleh pasar saham kita. Tadi bicara masalah salah satunya adalah rupiah. Yang kedua kejatuhan indeks kita. Kalau kita lihat kan memang rupiah dan indeks kita ini kan kalau kita lihat faktor global harusnya beberapa bursa juga mengalami hal yang sama. Tapi justru jauh berbeda, kita tertekan jauh lebih dalam. Artinya kita lihat memang ada sesuatu faktor domestik yang harusnya dilihat menjadi concernnya. Yang ketiga adalah net flow asing yang kalau kita angkanya juga sampai sekarang masih cukup tinggi, bahkan terbesar sepanjang sejarah terkait dengan net flow asing di bursa, angka sekitar 65 triliun. Jadi kondisi ini memang sebenarnya memperlihatkan bahwa ketika rupiah kita terkoreksi cukup dalam, ketika IHSG juga terkoreksi cukup dalam dibandingkan negara-negara lain, bahkan tadi terjadi net flow asing, sebenarnya ini menunjukkan bahwa informasi yang dipegang oleh pasar adalah informasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah terhadap optimisme fundamental. Sebenarnya ini yang menjadi kuncinya bagi pemerintah. Saya rasa mungkin saya yakin pemerintah seharusnya cukup bisa nih melihat apa yang menjadi permasalahan besarnya. Kenapa tadi ketika optimisme itu tidak disambut dengan keputusan-keputusan tadi bicara masalah hasil-hasil yang kita lihat dari sisi nilai tukar, net flow asing dan juga IHSG. Nah, jadi memang ini menjadi sesuatu yang kalau kita melihat bahwa ini semakin membuat memang tekanan-tekanan seperti ini membuat bursa kita semakin oke ya. Kita lihat dulu kejadian waktu pasca pandemi bagaimana bursa kita terkoreksi 38%, ternyata butuh waktu kurang lebih di bawah 1 tahun untuk indeks bisa kembali lagi. Jadi kalau melihat kondisi ini juga kita semakin melihat bahwa investor kita juga akan semakin adaptif, investor itu juga akan semakin istilahnya semakin dewasa dalam menyikapi fluktuasi-fluktuasi yang ada. Jadi kalau kita lihat mungkin tantangannya cukup besar, tinggal nanti faktor pemerintah. Karena sekali lagi bahwa sekarang sorotan terbesar dari pasar adalah bukan bicara masalah faktor eksternal lagi, tapi lebih kepada tadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang seolah-olah memang memperberat persepsi pasar tentang pengelolaan negara oleh pemerintah. Jadi ini yang mungkin yang menjadi kunci besarnya ya. Jadi bagaimana membalikan kepercayaan pasar ini ya. Karena kita lihat bahwa dalam beberapa kejadian seperti case tahun 2020 net sell asing bisa sampai di sekitar 50 triliun, tapi dalam 2 tahun berikutnya bisa kembali pulih cepat. Jadi memang pasar itu bisa dibilang cukup reaktif, tapi sekali lagi bahwa sekali bicara masalah trust ini yang mungkin harus menjadi concern pemerintah, karena kita tahu bahwa hampir semua menilai komunikasi pemerintah sepertinya masih kurang pas nih. Ini yang mungkin menjadi
concern kita kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi. Tapi ada kekhawatiran bahwa nanti outflow akan semakin besar dengan kondisi yang begini-begini saja tanpa ada agresivitas pemerintah dalam upaya memperbaiki trust tersebut. Apakah Anda melihat akan dalam waktu, let's say next week, itu akan terjadi? Tentu tadi kalau kita bicara masalah kan bursa nggak hanya cuma Indonesia ya. Artinya bahwa investor asing punya pilihan banyak. Berkibar. Kita lihat memang dari sisi net flow asing kita paling besar. Vietnam kurang lebih sekitar 25 triliun kalau kita lihat di kuartal pertamanya. Jadi kita paling besar. Jadi memang kalau di pertanyaan itu apakah ini bisa lebih parah lagi, karena tadi bahwa investor punya pilihan cukup banyak terhadap bursa saham. Artinya bahwa tinggal melihat bagaimana tadi bahwa kredibilitas pemerintah di sini akan diperlihatkan bagaimana mereka berespon. Karena tadi sekali lagi bahwa capital market kita sudah tumbuh cukup bagus dalam 15-20 tahun ke depan. Sangat sayang sekali kalau tadi karena faktor seperti ini kita mengalami kemunduran lagi. Kita lihat bagaimana proses pertumbuhan investor retail kita cukup bagus, bagaimana support pasar modal terhadap dunia usaha, pembiayaan juga cukup tinggi. Kita lihat bahwa tahun ini pembiayaan yang didapat dari pasar modal kurang lebih sekitar 60 triliun, padahal sebelum kita bisa nyampe di atas 100 triliun. Jadi ini mungkin yang menjadi catatan penting ya bagi pemerintah bahwa kita sudah cukup lama nih di middle income. Kalau di capital market, penilaian level Morgan Stanley kan kita masih di level emerging market. Sudah hampir 25 tahun. Jadi jangan sampai stuck lah. Jadi ini menjadi pembelajaran. Jadi beberapa case ini kita digempur cukup banyak faktor eksternal nih. Dari bicara masalah tadi konflik, Morgan Stanley. Mungkin ini sebuah momen yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Morgan Stanley juga kita juga masih khawatir apakah tetap masih di emerging market ataukah akan ada adjustment di sana. Hansi akan seperti apa? Kita akan lihat kira-kira ke depan seperti apa. Karena itu menjadi salah satu faktor eksternal bagaimana global market melihat Indonesia seperti Betul sekali. Dan kita akan bahas kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah berdasarkan sudut pandang dari dunia industri, pengamat nilai tukar dan keuangan makro, serta dari pasar modal. Sesaat lagi tetap di Ekonomi.